Hah? Oi. Angkat. Angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur wa akhraja minad dunya ilal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah rahimakumullah. Awal kalam, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di musala rumah ibadah yang mulia ini. Bersyukur adalah sesuatu yang membuat kita bahagia. Orang yang tidak bersyukur pastilah tak akan pernah bahagia. Kalau kita sudah merasakan kecukupan dalam hidup, maka bersyukurlah, maka akan datang bahagia. Tapi betapapun kecukupan yang kita peroleh di dunia ini, tapi tidak ada rasa syukur, maka takkan pernah bahagia itu datang mendekat kepada kita. Bersyukur itu harus melakukan 3 hal. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Bagaimana caranya bersyukur dengan hati? Meyakini bahwa segala sesuatu kelebihan yang ada dalam diri kita itu semuanya bersumber dari Allah. Itu namanya awak bersyukur. Kalau awak punya kelebihan tapi awak tidak sadar masa itu karunia Allah, tandanya awak tidak bersyukur. Orang sombong wak nama itu. Kalau ada kelebihan dalam diri wak taraso dewa itu yakinilah itu semua dari Allah. Itu tandanya orang bersyukur. Bersyukur dengan hati. Kemudian yang kedua, bersyukur dengan lisan, dengan lidah. Sering-sering mengucapkan kata hamdalah. Apa itu hamdalah? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah hanya untuk Tuhan semesta alam. Apapun yang datang dalam kehidupan kita, seperti apapun takdir yang Allah gariskan kepada kita, ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah kita akan bahagia karena kita sudah termasuk orang yang bersyukur. Yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan. Allah beri kita nikmat, Allah beri kita karunia. Gunakanlah nikmat karunia itu untuk segala sesuatu yang bernilai ibadah. Maka kita akan merasakan kebahagiaan karena kita sudah menjadi orang yang bersyukur. Selanjutnya salawat beserta salam kita kirimkan pada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku pernah mendengar bahwasanya orang-orang yang rajin mengucapkan salawat nanti akan engkau beri syafaat di hari akhir. Bagaimana cara engkau membedakan orang yang rajin bersalawat dengan orang yang tidak rajin bersalawat?" Apa jawaban Rasulullah? Sangat mudah bagiku membedakan orang yang rajin dengan bersalawat dengan yang tidak rajin bersalawat. Orang yang rajin bersalawat ketika di padang mahsyar wajahnya putih berseri-seri. Sedangkan orang yang pemalas bersalawat wajahnya hitam kelam mengkilat. Mari kita senantiasa mengucapkan salawat kepada Nabi kita agar kita nanti mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Sekedar mukadimah, ambo cukupkan demikian saja.
Sebelum masuk kepada materi pengajian, izinkan terlebih dahulu Ambo memperkenalkan diri di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir. Nama Ambo Susilawati, negeri asal Koto Hilalang, kecamatan Ampe Angke. Profesi Ambo sehari-hari guru agama di SD Negeri 17 Bonjo Alam, kecamatan Ampe Angke. Alhamdulillah Ambo lah punya suami Ambo orang laki-laki. Beliau orang Canduang Batu Balantai, rekan seprofesi, senasib, seperjuangan. Kami menikah tahun 99 sama-sama honor. Banyak orang berkomentar dulu, nekat bana sama-sama honor nikah. 99 sama-sama honor. Kemudian lahir anak pertama tahun 2000 Padusi. Itu masih honor. Tahun 2002 lahir anak kedua, berubah pula status. Kami menjadi guru kontrak. Kedua-duanya alhamdulillah lulus guru kontrak. Tahun 2007 Ambo hamil anak ketiga. 6 bulan anak ketiga ko dalam parui keluar SKPNS Ambo saja. Kemudian lahir anak ko umur 8 bulan lo nyala pandai duduk. Alhamdulillah keluar pula SK udah. Alhamdulillah tahun 2008 beliau pun PNS Ambo 2007. Jadi anak membawa rezeki. Makanya anak ketiga Ambo lagi nama Bunaya Fadlillah, artinya anakku yang membawa karunia Allah. Sekedar perkenalan, barangkali cukup demikian saja. Pengajian yang akan Ambo sampaikan pada malam hari ko berjudul Hakikat Maaf. Hari kini kita berada pada penghujung bulan Syakban, artinya beberapa hari lagi awak akan memasuki bulan suci Ramadan. Di penghujung bulan Syakban akan sangat fasih di lidah orang-orang Islam kata-kata maaf. Kalau basobo wak je saudara wak, basobo wak je kenalan wak, basobo wak je kawan-kawan wak, apa yang wak hari ke puasa maafkan Ambo lahir dan batin. Begitu mudahnya mengucapkan kata maafkan lahir batin. Mengucapkan kata maaf kepada orang-orang yang tidak pernah ada masalah atau sedikit ada masalah, itu ucapan maaf mudah saja. Membaikkan hubungan yang kurang baik menjadi baik dengan kata maaf, itu mudah kalau masalahnya kecil. Tapi kalau masalahnya besar, tidak selesai hubungan yang tidak baik itu menjadi baik dengan kata maaf. Kenapa? Karena maaf bukanlah mempertemukan tangan dengan tangan. Kata maaf adalah mempertemukan hati dengan hati. Kalau alun bertemu hati jahati, mengkonyo hubungan lu anda elo-elo. Jadi yang minta maaf kok sebenarnya adalah pekerjaan hati, bukan pekerjaan tangan. Maaf kalau sekedar hanya di lisan, di lidah, maka hubungan tidak membaik. Kata maaf kalau hanya sekedar di lidah tidak dapat menghapuskan luka hati. Bapak Ibu pernah merasakan luka hati? Lai. Baper. Apa baper itu kepanjangannya anak muda-muda? Terbawa perasaan. Ambo baper orangnya, baper sih panggale jadi orang. Orang baper kok kan mudah sakit hati, murah lo sih kasanangnya payah lo. Sakit hatinya murah orang baper, jadi ndak usah jadi orang baper, jangan bangga lo jadi orang baper. Ambo kok baper orang, ndak usah. Meminta maaf haruslah dengan rasa tawadhu, rendah hati, kemudian berlemah lembut. Awak kalau laya do rendah hati kemudian lemah lembut mengucapkan
kata maaf kepada orang lain, maka hubungan yang buruk akan menjadi elok. Tapi kalau tawadhu, rendah hati, ndak ada, lemah lembut, ndak ada, ndak elok jadi. Aduh, ambo mengaji di masjid di Baso, Bu Susi, orang tu ambo lah minta maaf kanyo, lambonyo tangan kanyo, ndak mau ya roh. Manuri ambo tu lah selesai urusan ambo, kadi mau ya kendak mau itu sembarang dinyo, utangnya. Awak lah meluko yati orang tu banyak singgah cuma sekedar maunya tangan saja pakai cendok ndak dimauin salah dinyo utangnya. Apa yang ndak ada dinya? Tawadhu ndak ada, rendah hati ndak ada, ndak lemah lembut. Sampai lepas tanya ke orang ndak mau menjawab tangan, "Bang, kau ndak menjawab tangan ambo. Apa salah dia kau?" je. Maka mau orang maafan awak. Ada pula sepasang suami istri yang sama-sama bekerja di dapur. Lah lama-lama ota, mulanya elo-elo. Akhirnya lama tangka-tangka. Padahal hari besok ke puasa. Kecil istrinya. Udah, ke orang lain udah minta maaf udah. Jawab, jadi besok hari ke puasa udah cari-cari nak kemenyakit nanti wak. Ke orang lain dah minta maaf. Awak ada sakit kecik suaminya, ya minta maaf lah udah. Kecik istrinya, masa udah minta maaf untuk itu kawan? Ya capek lah lah ya mau ibu-ibu maafkan apa-apa begitu. Mau dia mangga koi, itu betul lah coba. Minta maaf tuh tawadhu. Yolah salah, udah maaf udah yuk. Lemah lembut, rendah hati, kemudian lemah lembut, baru hubungan yang tidak baik menjadi baik. Jadi kata maaf yang betul-betul maaf itu adalah bisa merubah hubungan yang tidak baik menjadi baik, yang kurang baik menjadi baik. Kuncinya ada tawadhu, ada lemah lembut, ada rendah hati, ada bicara yang lemah lembut yang menyentuh perasaan. Dalam surat Ali Imran 159 Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum. Maka dengan rahmat Allah lah mereka bisa berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta fazzan ghalizal qalb, seandainya kamu kasar lagi keras hati, lau faddu min haulik, tentulah manusia akan berpaling darimu. Awak kalau mengecek kari-kari ke orang, jangan kamado belakang orang kawa. Wah minta maaf tapi mah hari-hari ya mangaransang-karansang membelakang orang kawa. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil musyawarahkanlah segala sesuatunya dengan mereka. Awak segala sesuatunya kok dimusyawarahkan. Tidak ada yang memutuskan surang, tidak ada yang ingin kata awak saja. Itu makanya buruk hubungan. Kalau seandainya segala sesuatu dirumbukan, dimusyawarahkan, maka tidak akan ada perselisihan. Fa'idza azamta fatawakkal 'alallah. Apabila kamu telah bertekad kuat, maka berserah dirilah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berserah diri. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah yang berbahagia. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dikatakan, siapa yang pernah menyakiti saudaranya
kemudian dia tidak pernah meminta maaf, hendaklah dia bersegera untuk meminta maaf sebelum dinar dan dirham tidak berharga. Nanti di hari kiamat dinar dirham pitikun tidak berharga ledo. Awak kalau menyakiti orang lain ketika hidup ya kini, artinya awak berutang. Satyo utang harus dibayar. Kalau anda sempat minta maaf, minta dihalalkan kepada saudara awak, artinya mati dalam keadaan berutang. Nanti di akhirat awak bayar. Jo awak bayar pakai amal saleh awak. Orang tua sakitinya tidak rela, bayar nanti pakai amal saleh awak. Kalau banyak mereka nyakiti orang di dunia, akhirnya segala amal saleh pembayar utang. Kalau lah habis amal saleh awak jo bayar le. Dosanya tolong pikir ya Wak. Makanya setiap kejahatan adalah hutang. Makanya jangan menjadi manusia yang zalim, yang berlantas angan, lantai angan. Mentang-mentang wak baga, mentang-mentang wak berkuasa, mentang-mentang wak kareh kecewa. Bautang Wak. Meminta maaf bertujuan menghindari pembalasan kejahatan dengan kejahatan. Meminta maaf adalah perbaikan hubungan. Meminta maaf bukan untuk ketenangan diri. Banyak di antara kita orang Islam yang mengatakan ketika dia sudah minta maaf, sudah lepas hutangku, dimaafkannya tidak dimaafnya terserah dia, dan nambola minta maaf. Kalau mak dia awak saya. Sudah disakiti orang awak cuma minta maaf. Dimaafkan dan mau sembarang lah. Dan jadi utang bola lapeh, siapa mengencen utang wala lapeh. Meminta maaf harus bisa merubah hubungan yang tidak baik menjadi baik. Harus bisa. Kalau ndak alu lapeh le maaf. Iko yang hakikat maaf. Maaf nan sabana-bananya yang menghapuskan dosa bagi pelaku kejahatan. Makanya jangan suka berbuat kejahatan kepada sesama. Jika awak tidak dimaafkan oleh orang lain, berusahalah untuk memaafkan. Jalin hubungan yang baik. Lakukan kebaikan-kebaikan supaya maaf itu masuk ke dalam hatinya. Ada pula orang yang minta maaf. Ambolah minta maaf, tapi mukanya masamnya kamu warung. Tandanya maaf Wak sampai ke hatinya le. Ba caranya jangan pernah menuntut seseorang awak minta maaf kemudian orang akan tersenyum seperti tak pernah terjadi apa-apa. Tidak semudah itu meminta maaf. Meminta maaf tuh harus menyembuhkan luka yang ada di hati orang. Kalau ambo ibaratkan ibu-ibu ada yang melukai tangan ambo. Kalau lukanya seketik ambo kita siwa saja. Bayangkan kalau saya tanya dalam. Kecil ibu, maaf ibu Susi, kita luka ibu Susi. Padahal iku mendanyui baru. Maka masam je muka ibu Susi. Kecil ambo mendanyui sampai ke dalam sainya. Kalau melukai orang terlalu dalam, susah bagi orang untuk memaafkan. Itu nang kadikana-kana ndak kehabis jo kata maaf sakitnya tuh doh. Harus pandai-pandai wak mengobati. Berikan padanya kebaikan sampai rasa lukanya itu mereda, akhirnya hilang secara perlahan-lahan. Ibu-ibu sedang jamaah yang berbahagia. Itu tentang meminta maaf, tentang memberi maaf. Ada orang yang mengatakan memberi maaf itu tidak semudah membalik
telapak tangan. Sudah dilukunya tiwa nyok setangannya. Enggak bisa lupa dan enggak bisa lupa. Memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan artinya menerima rasa sakit dengan ikhlas, dengan lapang dada. Awak dulu ketika SD kalau baraja rukun iman. Bara rukun iman Bapak Ibu? 6. Yang pertama iman kepada, 2 iman kepada, 3 iman kepada kitab dulu, 4 iman kepada Rasul, 5 iman kepada hari kiamat, yang ke-6 iman kepada kadar baik dan kadar buruk. Kalau awak dilukui orang artinya tuh kadar buruk. Wah, harus percaya kadar buruk itu adalah atas kehendak Allah. Kalau anda terima disakiti orang artinya sumbiang rukun iman, Wak. Sementara orang yang masuk surga adalah orang yang punya iman, yang imannya ndak sumbiang. Ibadah rasul-rasulnya awaknya mengadi rasul-rasui. Takana-kananya awaknya mengadi kana-kana. Orang mengecek sekali, awak ulang 100 kali. Mantunya nyo, betamuli jurang ko. Mantunya nyo kambo, mantunya nyo kambo. Akhirnya luka tadi ndak kunjung sembuh. Sama je atas sai pisau digosok-gosok tari tiap hari untuk tentang tasai itu le yang mau sehat. Digosok-gosok tadi gosok akhirnya melebar jadi kadal. Makanya kalau sakit hati ke orang, ndak usah diulang-ulangi ucapan orang tu, ndak usah diulang-ulangi. Akhirnya luka itu akan mengabur dan insya Allah akan bisa diterima dengan lapang hati. Dalam sebuah hadis Rasulullah telah bersabda, laisa syadidu bisur'ati, bukanlah dikatakan kuat orang yang tinggi tegap badannya. Tu siapa nang kuat itu? Innamasyadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Sesungguhnya orang yang kuat itu kata Nabi adalah orang yang bisa menguasai dirinya ketika marah. Jadi orang kawak sebenarnya akan marah, tapi tak bisa menguasai diri. Jangan dipaturi yang sakit hati, akhirnya muka tadi masam setari. Kadang orang tak manga masamnya muka, baik muka masam muka, aku bangi setari. Padahal orang tak manga-manga. Muka yang selalu masam itu akan mempercepat penuaan. Sementara wak ingin awet muda, tapi wak jarang senyum. Sakit itu orang kok, lawang kau untuk sakit geraman setari. Bakarinya sekanyang tu tari. Di apa awak tak bisa menguasai diri ketika marah. Terimalah takdir buruk awak disakiti orang tu. Setiap kali disakiti kemudian kita bersabar, nanti Allah akan beri keberkahan hidup, akan Allah beri kita kebahagiaan yang tak disangka-sangka. Jadilah manusia yang pemaaf. Jangan menjadi manusia yang susah memaafkan orang lain. Ada lo orang batangka-tangka, amalo berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan sampai orang yang melukai itu mati. Ndak ikunya maafkannya. Ambola sampainya ke mati kunya minta maaf, ndak yang mau maaf. Ada lo yang katanya, tuh bilo ke ibu maafkan, malah kepalanya lah mengalang ke ini baru mau maafkan. Kalau nyala mati apa latinya? La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fauqa salati layalin. Tidak halal bagi seorang muslim menjauhi saudaranya, ndak bertegur sapa melebihi 3 hari 3 malam. Ndak boleh lama-lama bana doh. 3 hari 3 malam lapela tiwa tu, tapi lebih dari itu. Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia, dari Ibnu Abbas, sebuah hadis riwayat Ad-Dhahhak, kata mereka Nabi pernah bersabda, nanti ketika kita berbaris di padang mahsyar, nanti akan ada panggilan, mana di antara kalian yang termasuk orang-orang yang mudah memaafkan, sisihkan barisannya sebelah kanan. Kemudian setelah orang-orang yang pemaaf itu
tersisi barisannya sebelah kanan. Kemudian Allah berfirman, wahai pribadi-pribadi yang pemaaf semasa di dunia, hari ini aku berikan janjiku padamu, yaitu orang-orang yang memudah memaafkan kesalahan orang lain, maka surga telah menjadi hak baginya. Maka langsung digiring oleh malaikat Ridwan menuju pintu surga. Ndak ingin bantu itu bapak-bapak, ibu-ibu? Ingin lah yang mau memaafkan orang. Kabar dandam yo pak? Nggak usah, banyak ruginya. Ancalah jadi orang pemaaf. Nanti barisan wak disisihkan nanti. Wak langsung saja masuk surga. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah yang berbahagia. Orang yang mudah memaafkan adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Orang bertakwa adalah manusia kelas paling tinggi nantinya di surga. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Orang bertakwa itu surganya paling tinggi. Di antara tanda orang yang bertakwa itu apa? Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kalau payah awak memaafkan kesalahan orang lain, tandanya awak tidak takwa. Surat Ali Imran 133-134. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Apa tandanya orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Berinfak ketika senang dan ketika susah. Ketika bansainya berinfak, ketika kayonya berinfak. Kau tanda orang yang bertakwa. Wal kazimin al ghaisa, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Wal afina anin nas, dan mau memaafkan kesalahan manusia. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Siapa orang yang berbuat baik? Yang mau berinfak ketika senang dan susah, yang mampu menahan amarah, kemudian yang mau memaafkan kesalahan manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah yang berbahagia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan bagaimana kepemaafan beliau semasa hidupnya. Nabi Muhammad pernah berdakwah ke kampung bakunya namanya kota Taif. Kota Abdullah, sampai Abdullah dilahirkan dibesarkan bakunya. Abdullah kan ayah dari Nabi Muhammad. Beliau menyampaikan agama Islam ke kota Taif. Jangka disambut dengan baik oleh warga kota Taif. Bahkan orang-orang kota Taif itu sepakat ada yang mengamando, kalau datang Muhammad ke kota Taif, sadonya kompak cari batu pungkang Muhammad. Orang kota Taif itu diambil batu. Jadi ketika Nabi Muhammad baru di gerbang kota Taif, sadonya membaik Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad luka-luka, bahkan gigi seri beliau patah cek. Darah mengucur dari berbagai bagian tubuh beliau. Bantu itu orang kota Taif. Datang malaikat Jibril. Ya Jibril, alangkah jahitnya orang kota Taif, padahal mereka tuh baku engkau wahai Muhammad. Bantu iku banyak Muhammad. Ambuangke
Bukit Uhud tuh amo impoan ke orang kota Taif bila nak matinya sarwalahnya. Jawaban Nabi Muhammad, wahai Jibril, jangan. Mereka lah mau maafkan. Mereka tuh ndak tahu mangkonya bantu itu. Deknya ndak mangarati lah yang agama Islam kok. Mangkonya mereka bantu itu kambo. Biasalah Jibril. Jangan dibalik. Mereka sudah ku maafkan. Bantu itu hebatnya Nabi Muhammad. Seandainya awak jadi Nabi Muhammad, ditawarkan dari malaikat Jibril, abu angkit lah Bukit Uhud, abu impuk kan ke orang kota Taif nak mati sadu. Aja ayo angkit lah Jibril nak mati sadu. Tapi Nabi Muhammadnya orang yang pemaaf. Kadang-kadang orang yang menyakiti awak tuh ilmunya ndak do, akalnya ndak sampai lah do. Jadi jangan dibawa ke perasaan, jangan baper. Orang bodoh jangan dilawan lo jo bodoh, akhirnya sama-sama bodoh. Jadi orang tak itu bodoh, alunado ilmunya lah dilawan lo. Nabi Muhammad tak begitu, beliau pemaaf. Sebab orang yang beliau ajak untuk memeluk agama Islam itu adalah orang-orang bodoh yang belum tahu, belum mengerti dengan Islam. Sehingga beliau mengatakan mereka sudah kumaafkan. Kalau kita banyak membaca buku cerita sejarah yang ada di Indonesia kok, salah satunya Buya Hamka itu juga mencontohkan sifat kepemaafan yang luar biasa. Buya Hamka aku dulu kan penulis novel sudah tuh penceramah Dalam sebuah ceramah pernah beliau menyindir pemerintah di zaman Soekarno. Merasa tersindir bantu itu, akhirnya Soekarno memerintahkan supaya Hamka ditangkap kemudian dipenjara. 2 tahun Hamka tuh hidup di penjara. Ambo dengar dalam wawancara anaknya beliau 2 tahun 3 bulan hidup di penjara. Bagaimana Buya Hamka tuh selama di penjara? Pokoknya depresi, tertekan, enggak, sibuk menulis. Sehingga siaplah bagi beliau kitab Tafsir Al-Azhar. Bantu itu orang, apapun keadaannya, pokoknya kamu harus selalu berbuat yang baik sehingga menjadi manusia yang kaya amal saleh. Itu Buya Hamka. Setelah lapeh dari waktu 2 tahun 3 bulan, kemudian dia kembali kepada keluarganya. Beberapa lama setelah itu Soekarno jatuh sakit. Ketika beliau lah dalam keadaan payah, kecik Soekarno ke orang terdekatnya, bantuannya ambo kan tak lama oleh dong. Ambo berpesan, seandainya meninggal ambo nanti, ambo ingin yang memandikan ambo, jenazah ambo nanti adalah Buya Hamka. Yang memimpin mengapani jenazah ambo nanti adalah Buya Hamka. Yang menjadi imam jenazah ambo nanti adalah Buya Hamka. Tolong sampaikan ke Buya Hamka. Kecil orang terdekat Soekarno, siap Pak, biar ambo yang pai menemui Buya Hamka. Maka datanglah orang tersebut kepada Buya Hamka, mengatakan pesan dari Soekarno. Buya, ambo menyampaikan pesan dari Pak Soekarno. Beliaulah dalam keadaan payah. Beliau memohon kepada Buya yang memandikan beliau, Buya yang mengapani, Buya yang mengimami salat jenazah beliau nanti. Tak lama terangah kabar masa Soekarno memang menghembuskan nafasnya terakhir. Kecik Hamka, mulah kita berangkat segera. Bersiap-siap Buya Hamka kemudian langsung berangkat menuju kediaman Soekarno. Tiba di situ beliau pimpinlah memandikan jenazah, beliau pimpin mengapani, kemudian mensalatkan. Kok amua saja Buya Hamka? Dulu Soekarno tuh kan jahe, kan memenjarakan Buya Hamka. Bagi Buya Hamka lah beliau terima kejahatan Soekarno tadi dengan lapang dada. Beliau sudah memaafkan Soekarno. Ketika ditanya oleh orang, wahai Buya, kok amua Buya menjadi imam salat jenazah Soekarno? Kan inyo yang memenjarakan Buya dulu. Kecik Buya Hamka, ambolah memaafkan beliau. Alangkah lapangnya hati, alangkah lapangnya hidup bagi orang-orang yang mudah memaafkan.
Buya Hamka itu kan terkenal dengan kebaikan-kebaikannya. Sampai kini kebaikan beliau masih dibaca-baca orang. Tandanya seseorang yang hidupnya berkah, yang berlimpah-limpah kebaikan-kebaikan semasa hidupnya. Awak kalau jadi orang elok, baru awak lah mati, lah hancur badan di kandung tanah, dan kebaikan awak dibaca orang juga. Tandanya awak orang elok. Tapi kalau orang jahat, baru masuk awak ke dalam kubur ke orang ni, aman awak rasa berlah matinya ya. Tandanya hidup itu tidak berkah. Banyak kejahatan-kejahatan. Kalau mengicik padian dulu, aman lo negara iku rasa ndak donya le. Tapi Buya Hamka yang terjadi malah sebaliknya. Sampai kini beliau meninggal tahun 1981 lah 2023, sampai kini masih je. Bahkan terakhir Ambo lihat di YouTube, anak beliau sendiri lah umur 83. Anak kalimo beliau lah umur 83. Masih diwawancara aja tentang Pak Buya tu dulu ketika hidupnya. Pak Buya tu dulu. Dia tu orang ingin menggali keteladanan. Oh iko sifat teladan Buya Hamka yang bisa untuk dicontohkan, ditiru untuk generasi berikutnya. Bentuk itulah pribadi seorang Buya Hamka. Beliau seorang yang sangat pemaaf, sangat sabar, sangat ikhlas. Ada pula seorang yang saleh bernama Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri seorang ulama yang hidup sangat sederhana. Beliau tinggal ngontrak di rumah papan balengge. Beliau lengge bawah, orang lengge atas. Orang lengge atas itu rupanya orang tua sakit-sakitan. Hasan Al-Basri di bawah, Satyo mencaliak ke tengah rumah tuh, selalu ada air menetes dari atas tuh. Sehingga dek taruh ya air menetes, diambilnya baskom di Hasan Basri, letaknya situ. Ndak caliaknya lo kata ayah aku, kalau doa aku turun kata ayah nan turun ke bawah itu coba. Kalau Hasan Basri ku ndak ditampung ayah. Walaupun aku buang lo keluar, walaupun aku buang betul itu Hasan Basri. Suatu ketika tetangga tu lah sakit barik, baru mencaliak beliau kata, orang tetangga lah mencaliak lo kata, oh sakitnya rupanya. Dicaliak perhatiannya kok lubang lantai kok ayah aku kini. Rupanya iliran ayah pipis orang. Itu yang ditampung selama-lama kok. Kalau dia wak ndak tahan akan disabui. De Hasan Basri kok ndak tahu nyo mah. Biarlah meniti ayah ditampung malah. Bukan kalau penuh dibuang. Kalau kau mencari cakak dalam hidup murah. Nah murah nampayah tu mencari elok. Cakak murahnya. Stay cakak tu naik darah. Tapi tidak begitu dengan ulama kita Hasan Al-Basri. Dia menerima kekurangan dari orang-orang terdekatnya. Dia maafkan, dia terima dengan lapang dada. Bapak, ibu-ibu sidang jamaah yang berbahagia. Banyak orang yang mengeluh, kamu susah memaafkan tu, baca caranya memaafkan tu susah mana ada mau malupon tu. Orang ngecen memaafkan tu malupon enggak. Memaafkan tu artinya menerima rasa sakit dengan ikhlas, dengan lapang dada. Nan sakit itu pasti ada dalam hidup. Kau ndak ada orang di dunia kau nan sanang setaruh itu. Ada sakit, ada sana. Ada suka, ada duka. Ada siang, ada malam. Sakalanya kan berpasangan. Terima saja. Bagaimana kiat menjadi seorang pemaaf? Yang pertama, lupakan kejahatan orang, ingat kejahatan kita. Jangan jahit orang sana takana lu jahit awak. Awak kadang kan jahit orang sana takana. Jahit awak takana. Kalau lo mengicik-ngicik itu kalau sianu tu mantun jahitnya. Sianu tu mantun. Ke sianu ku tak takana dah. Mantun ke lah sekali ke sianu ku jahitnya ya. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang-orang yang sibuk memikirkan kekurangan diri sendiri sehingga dia lupa memikirkan kekurangan orang lain. Dan kedua,
Supaya kita menjadi orang pemaaf, ingatlah Allah Maha Pemaaf. Allah Semaha Pemaaf. Bara banyaknya kesalahan manusia, tapi nan rasa kita tetap aja mengalir, rasa kita tetap aja mengalir. Teladanilah Al-Afu, Allah pemaaf. Maka jadi pula lah hamba yang pemaaf. Memaafkan memang butuh waktu, tapi jangan pernah katakan tiada maaf bagimu. Anak-anak muda kini tiada maaf bagimu. Itu pendendam namanya tuh. Kalau ndak bisa wa memaafkan sakatiko tuh lah ambo agia maaf, cuma ambo agia ambo waktu. Beri saya waktu untuk membenahi diri sendiri supaya kembali seperti semula. Beri saya waktu untuk menyembuhkan luka yang ada di hati. Tapi jangan pernah kecewa. Ndak kamu mau sampai mati, ndak kamu mau ndak boleh kecewa itu. Tapi kalau minta waktu boleh, agi ambo waktu. Boleh ya. Sebab awak manusia kok berproses. Sadarilah amarah dan dendam akan menjadi penyakit. Orang pambangi pandandam biasanya jantungnya lebih kencang. Akhirnya sakit jantung. Sudah tuh orang yang pemarah pendendam, aliran darahnya mudah tersumbat. Asal adun ndak menyenang nanti tersumbat. Banyak senang sakit. Sakit ni antara banyak sakit pada senang. Buanglah sifat amarah, buang sifat dendam. Berbaik-baiklah dengan sesama manusia, tersenyumlah setiap kali bertemu dengan orang-orang yang kita kenal, dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Insya Allah kita akan selalu sehat walafiat. Kebanyakan orang yang banyak penyakit itu kurang senyum. Belum caringi itu, babu. Banyak sakit. Cuma senyum, babu layak lah. Kadang-kadang senyum itu menjadi obat yang ampuh dari segala penyakit. Maka jadilah manusia yang pemaaf. Jika masih susah memaafkan, sering-seringlah beristighfar. Orang yang susah memaafkan tandanya hatinya kotor. Cara membasuh hati nan kotor itu hanya dengan istighfar. Apa itu lafaz istighfar? Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Awak kalau acuk memberasihan hati dengan istighfar, akhirnya hatiku menjadi bersih. Kalau hatilah berasih, insya Allah tidak ada penyakit, tidak ada marah, tidak ada dendam, tidak ada orang yang tidak dimaafkan. Semua manusia kita maafkan. Ada yang bertanya, bagaimana seandainya orang yang bersalah kepada saya balas? Boleh membalas kejahatan dengan kejahatan? Boleh. Tapi harus sama dengan syarat ketika membalas itu yakin orang tuh tidak keberkutik sudah tuh ledo. Karena dulu manusia aku yang tidak bisa dilawan. Wak balenya dilabiahnya lecet lebar itu, akhirnya tambah tajam, tambah seru perkelahian jadinya kan, tambah heboh jadinya. Jadi balik. Jadi orang tuh agak seketek kalau dia mampu sarau namanya. Agak gilo. Jadinya tidak bisa dibalik, wah balik jo akhirnya dilabihnya celek, akhirnya tidak selesai masalah. Ya, kira-kira belum membalas kejahatan boleh dengan kejahatan yang sama, tapi pikirkan matang-matang. Jangan sampai membuahkan masalah yang lebih berat. Ya. Kalau awak diteke orang, teke lo nya. Kalau awak ditinju orang, tinju lo nya. Kalau anak-anak SD tuh ditinju ini kawannya, dipungkang pakai batu. Tambah menjadi-jadi. Kok tidak membalas dengan kejahatan yang sama. Sebaik-baiknya adalah bersabar, tidak usah membalas. Setiap kejahatan pasti akan kembali kepada pelakunya. Apa yang wak lakukan di dunia ko sama aja membayan bola ke dindiang. Makin karih wak bayan bola ke dindiang, makin karih lo malantun kawak. Makin jahil wak, makin karih lo kejahatan membalik ke diri sendiri. Makanya hati-hati, jangan sampai
sembarang-sembarang berbuat jahat kepada manusia. Jadilah manusia yang pemaaf. Semoga kita semua menjadi orang-orang muhsinin, orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang selalu berbuat baik kepada sesama. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, mudah minta maaf dan mudah pula memberi maaf. Semoga kita semua diberi taufik dan hidayah oleh Allah sehingga kita memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Salah dan janggal perbanyak maaf. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.